Ketidakpastian global menjadi tantangan dalam menghadapi isu luar negeri. Meski begitu, di tengah ketidakpastian dan juga tantangan, banyak pencapaian yang sudah dihasilkan Indonesia diantaranya melalui presidensi G20 atau G20 dan juga keketuaan ASEAN. Nah, lalu bagaimana Indonesia menjalankan politik luar negeri yang bermartabat, berdiri tegak, serta berwibawa? Kita akan ulas hari ini. Sudah hadir tuan rumahnya, ada Menteri Luar Negeri. Selamat tahun baru. Bu Retno. Semoga sehat, sukses. Selamat tahun baru. Ini. Amin, amin, amin. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi. Untuk tahun baru. Alhamdulillah saya diundang ke rumahnya ya. Alhamdulillah. Kementerian Luar Negeri. Ke Kementerian Luar Negeri. Baik, mungkin kita sambil jalan ya Bu ya. Kalau kita ngomongin soal politik luar negeri, banyak mungkin yang berpendapat atau berpandangan selama ini politik luar negeri Indonesia itu inward looking atau orientasinya ke dalam. Banyak faktornya tentunya, ada karena gejolak domestik atau politik di dalam negeri, sejarah dan lain sebagainya. Bagaimana Bu Retno memandang pandangan ini? Sebenarnya itu bukan persepsi ya, tetapi itu ada. Saya ingat betul soalnya itu di awal di 2014 ada beberapa pihak yang memperkirakan sangat di awal pemerintahan bahwa oh ini pasti politik luar negeri kita akan inward looking nih, gitu kan. Jadi itu adalah dugaan di awal masa pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi terus kemudian kita bilang, oke, mari kita lihat apa yang sudah kita capai hampir 10 tahun ini ya, 9 tahun lebih. Kalau Indonesia inward looking, maka kita tidak akan terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan PBB di 2019-2020. Karena kalau inward looking itu asik sendiri sehingga enggak di dalam aja gitu ya, enggak ikut gaul ya. Kalau kita kan gaul, kalau kita enggak ikut gaul pada saat kita mencalonkan sesuatu kan pasti orang akan diem, enggak akan ada yang milih kan. Ternyata enggak. Terus kita itu sempat menjadi anggota Dewan HAM, enggak cuma sekali, betul, 3 kali. Nah di 3 kali itu bahkan yang terakhir itu capaian kita atau perolehan suara kita itu terbanyak, 186 dari 193 negara, hampir semua negara. Nggak mungkin dong kalau kita nggak gaul, anak gaul nih Indonesia, kita nggak dipilih dengan suara terbanyak seperti itu. Terus kemudian kita menjadi anggota IMO 5 kali. Kita menjadi ketua MITA, ketua IORA, G20. Kalau kita nggak anak gaul, G20 semasa presidensi Indonesia udah kolaps dari kapan-kapan. ASEAN dan sebagainya, waktu kita keketuaan banyak sekali capaian kita. Jadi itu hanya beberapa contoh dari apa yang sudah kita lakukan dalam 9 tahun lebih ini. Dan dugaan awal yang tadi mengatakan bahwa jangan-jangan nanti inward looking, kok kayaknya sudah terbantahkan dengan bold and clear. Nggak bener lah, kita gaul kok, kita jadi anak gaul, makanya kita cukup populer di dunia. Ditambah lagi kalau mungkin kita ingat juga 2022 kalau nggak salah Presiden Jokowi pada saat itu mengunjungi Ukraine, ya kan? Iya. Belum lagi di bagian apa namanya upaya kita untuk menjembatani perbedaan, untuk menghadirkan perdamaian. Dan sebagainya, itu udah banyak banget lah. Selain apa yang sudah dilakukan Presiden, kita coba di Ukraina, di Rusia, kita juga sangat aktif untuk isu Palestina dan lain-lain. Jadi intinya kita gaul, anak gaul nih Indonesia. Kita tahu dalam pergaulan ini banyak sekali perbedaan. Di dunia itu banyak sekali perbedaan yang beberapa diantaranya bahkan menjadi konflik, bahkan menjadi perang. Nah disitulah anak gaul Indonesia ini berusaha untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada, dan ini betul-betul kelihatan pada saat kita menjadi presiden dari G20. Oke. Kalau kita lihat juga kan ini kan isu dunia itu kan kompleks ya, Bu ya. Jadi pendekatannya pun yang dihadirkan atau approaching itu pasti akan beda-beda. Nah, ada pendekatan multilateralism, ya kan? Apakah itu yang juga dianggap sebagai pendekatan yang paling pas, yang paling ideal gitu pada saat ini? Iya, jadi
politik luar negeri Indonesia sangat kental dengan upaya untuk terus menghormati dan mengimplementasikan apa yang dinamakan multilateralisme. Karena apa? Kalau kita berkomitmen untuk terus menghormati multilateralisme dan mengimplementasikannya, maka semua negara itu menjadi equal, menjadi sama. Betul. Dan inilah sebenarnya yang diusung oleh Indonesia sejak 1955 di Bandung, mengenai masalah equality antara negara-negara. Besar kecil itu sama saja. Karena kalau tidak ada multilateralisme, tidak ada multilateral system yang berlaku dengan baik, maka the mighty takes all. Yang kuat, yang punya otot, yang punya senjata banyak, dia akan menjadi pemenang. Dan tentunya kita sangat tidak ingin hal itu terjadi. Maka Indonesia adalah satu di antara negara-negara yang sangat berkomitmen untuk tetap agar multilateralism itu delivers, dalam arti membawa hasil tentunya bagi rakyat. Karena sekali lagi tadi disinggung sedikit bahwa politik luar negeri itu kan tidak lepas dari kepentingan rakyat, dari kepentingan domestik. Maka multilateralism yang deliver itu yang ingin kita terus perjuangkan. Oke, isu-isu mengenai politik luar negeri itu tidak lepas dari masyarakat itu tadi. Oke. Tapi kalau kita perhatikan mungkin trennya isu-isu luar negeri ini agak sedikit porsinya agak sedikit lebih berkurang dibandingin interest orang terhadap publik dalam negeri atau isu dalam negeri, ya kan. Nah, ini penting untuk anak-anak muda sekarang paham bagaimana bisa berdiplomasi dengan hal-hal seperti ini deh Bu. Padahal itu juga nggak kalah penting ya, hanya saja itu berbeda negara, berbeda dunia gitu. Iya, jadi ini sebenarnya yang ingin dijawab ya oleh pemerintahan Pak Jokowi. Jadi gini, karena saya adalah diplomat karir, jadi saya mengikuti dari awal hampir 40 tahun tren pelaksanaan diplomasi. Nah, memang kalau dulu, apalagi di awal-awal saya masuk ke Kementerian Luar Negeri, ini tidak ada yang harus disalahkan, tetapi karena trennya pada saat itu seperti itu waktu itu. Pelajaran yang diberikan kepada para diplomat Indonesia itu, dan ini juga diberikan kepada diplomat-diplomat lain ya di dalam pendidikan kan. Kalau kita mau jadi diplomat kan kita dididik secara khusus. Jadi begitu kita lepas dari universitas lulus, saya mengalami pendidikan selama 1 tahun tiap hari dari pagi sampai sore. Nah, materi yang diberikan itu lebih banyak terkait dengan masalah perdamaian, konflik resolution, negosiasi dan sebagainya. Jadi yang banyak menyangkut masalah politiknya. Jadi ilmu mengenai ekonomi, mengenai perlindungan warga negara Indonesia itu belum begitu ngetren saat itu. Kebutuhannya kayaknya belum ada. Nah, Presiden Jokowi begitu 2014 saya ingat betul, salah satu wanti-wanti beliau adalah diplomasi ekonomi dan pelindungan WNI. Karena itu betul-betul dekat merapat dengan kepentingan rakyat kita. Oleh karena itu prioritas politik luar negeri kita adalah 4+1, 2 diantaranya adalah mengenai masalah. Jadi kalau 4+1 itu 1 mengenai masalah diplomasi ekonomi, 2 mengenai masalah diplomasi kedaulatan, pelindungan WNI, yang ketiga adalah mengenai diplomasi kedaulatan, yang keempat adalah kontribusi kita untuk perdamaian dan stabilitas kawasan serta dunia, plus satunya itu lebih pada infrastruktur diplomasi, yaitu mengenai masalah internal Kementerian Luar Negeri. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat dari pelaksanaan diplomasi ekonomi dan pelindungan warga negara Indonesia, maka itu nggak cuma dekat ya, tapi betul-betul di atas kepentingan rakyat. Jadi betul-betul politik luar negeri itu merupakan alat untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita. Oke, tapi kalau saya perhatikan mungkin trennya di beberapa tahun terakhir gitu ya, selama Bu Retno menjabat sebagai Menlu, interest masyarakat terhadap isu luar negeri itu agak sedikit meningkat.
Iya Ya. kan, karena mungkin pencapaian, alhamdulillah, pencapaian yang didapat oleh Indonesia di kancah internasional seperti presidensi G20, kemudian keketuaan ASEAN gitu, sehingga banyak isu mungkin yang paling relate terakhir-terakhir ini adalah Rohingya, kemudian juga Gaza, ya kan, apa yang terjadi di Gaza. Nah, kita akan bahas, kita akan ulik lebih dalam lagi bersama Bu Menlu, tapi kita akan jeda terlebih dahulu sambil nanti kita mau tengok ruangannya. Oke. Di mana Bu Menlu itu kerja. Kita kembali Dimana sesaat. bekerja dan pusing. Di mana bekerja dan pusing. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama saya Tiffany Raitama dan juga Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, ada Bu Retno Marsudi. Oke, ini sekarang kita mau masuk ke tempat ruangan yang membuat Ibu pusing. Ruang kerja dan ruang pusing. Ruang pusing. Ruang pusingnya Menlu itu kayak apa? Ya kayak gini ternyata. Lebih pusing ruangan saya loh, Bu. Ini Ibu banyak menghabiskan waktu di sini. Iya kalau Rapat. Banyak. Iya, jadi ini adalah tentunya satu adalah ruangan kerja saya. Kemudian kalau saya ketemu dengan tamu ada di kursi ini. Oke. Terus kalau saya harus ketemu dengan beberapa eselon 1 atau eselon 2 atau pokoknya tim dari Kemlu biasanya di sini. Terus kalau kita mau memutuskan satu keputusan, karena saya membiasakan diri sebelum keputusan diambil, maka kita perlu debat. Itu kadang-kadang naruh berkasnya di sini, ada yang duduk, ada yang jongkok, ada yang berdiri. Pokoknya ini adalah ruangan di mana saya bekerja, mengambil keputusan dan lain-lain. Oke. Pasti yang mungkin dibahas jadi concern adalah terkait dengan menyambung tadi sebelumnya, terkait dengan permasalahan apa yang terjadi di Gaza, kemudian juga Rohingya, ya kan. Dua isu itu menjadi concern masyarakat beberapa waktu belakangan. Nah, bagaimana Kementerian Luar Negeri, Bu Menlu melihat dan memandang sebenarnya dua isu ini? Oke. Jadi aku sambungin ya, pertama mengenai masalah Gaza dengan tadi di awal itu ada ketakutan lah bahwa politik luar negeri kita akan inward looking. Nah, di Gaza saya mulai dengan waktu ada KTT khusus mengenai OKI di Riyadh tanggal 11 November kalau nggak salah. Nah, disitulah para leaders OKI membahas mengenai masalah Gaza. Nah, di salah satu paragrafnya itu para leaders dari OKI memberikan mandat kepada beberapa menteri luar negeri OKI untuk bersama-sama ngelit lah ya, memimpin upaya untuk memperbaiki situasi atau menyelesaikan isu Gaza. Nah, salah satunya adalah Menteri Luar Negeri Indonesia, dan Menteri Luar Negeri Indonesia ini memiliki peran yang agak berbeda juga, dalam artian satu, kita bukan negara di dalam kawasan itu. Kalau berasal dari kawasan itu ya masuk akal ya, karena mereka yang sangat terdampak dari situasi itu. Kemudian yang kedua, kita datang dari negara Muslim paling besar dan perempuan. Saya satu-satunya perempuan di dalam tim OKI itu. Nah, sekali lagi, kenapa Indonesia masuk di dalam satu di antara 7 menteri luar negeri yang diberi mandat penuh oleh pemimpin OKI itu? Kalau nggak anak gaul kayaknya nggak mungkin ya. Nah, balik lagi ke isu Palestina. Jadi kita selalu berada di depan untuk membela hak bangsa Palestina. Dan saya sampaikan, Indonesia memilih untuk berada di sisi sejarah yang benar, demi kemanusiaan, demi keadilan bagi bangsa Palestina. Karena Palestina sudah terlalu lama, lebih dari 70 tahun diperlakukan secara tidak adil. Memang sekarang belum kelihatan hasilnya, tetapi bahwasanya belum kelihatan hasilnya bukan berarti kita harus surut dalam berjuang. Jadi kita akan lanjutkan perjuangan kita untuk membela hak-hak bangsa Palestina. Mengenai Rohingya, saya di tanggal antara 10 sampai 12 Desember saya berada di Jenewa untuk
macam-macam pertemuan. Salah satunya saya bertemu dengan Komisioner Tinggi UNHCR yang mengurus mengenai masalah pengungsi, Badan PBB yang mengurus masalah pengungsi. Dan saya duduk dengan beliau lama, kebetulan teman lama juga, dan kita bahas mengenai masalah pengungsi Rohingya. Intinya adalah bahwa satu, adanya pengungsi Rohingya ini tidak bisa lepas dari masalah yang sedang terjadi di Myanmar. Betul. Ya kan? Oleh karena itu, akar masalah harus tetap menjadi perhatian. Demokrasi, stabilisasi Myanmar. Karena rumah mereka ada di Myanmar. Kalau mereka kembali, idealnya mereka memang harus kembali ke Myanmar. Tetapi situasi di Myanmar tidak memungkinkan. Sudah baik, sehingga mereka dapat kembali ke rumahnya dengan bermartabat. Dengan martabat dihormati. Itu penting sekali bagi manusia. Nah, itu yang pertama, jadi akar masalah Myanmar harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, kita tidak mungkin menyelesaikan masalah ini sendiri. Harus ada kerjasama kawasan, negara-negara di kawasan, dan dibantu oleh badan-badan PBB, termasuk UNHCR. Dan pada saat kita bicara, UNHCR berkomitmen tinggi untuk membantu Indonesia menangani masalah Rohingya ini. Dan memang unfortunately dugaan kuat sekali lagi dugaan kuat sekali, dan sekarang sedang dicoba untuk diproses, bahwa pergerakan yang sekarang ini banyak sekali atau sebagian besar merupakan pergerakan yang mereka adalah korban TPPO, sehingga TPPO-nya juga harus diberantas. Jadi itulah yang kita lakukan saat ini. 3 bulan ini sudah berlalu di Gaza, ini masih terus terjadi, ya kan, wanita, perempuan dan lain sebagainya. Bagaimana Indonesia bisa meyakinkan kepada masyarakat Indonesia sendiri bahwa kita bisa menghentikan krisis peperangan yang ada di sana, di saat mungkin beberapa orang apakah sudah menyerah gitu? Enggak, kita nggak akan menyerah. Kita tidak akan menyerah sampai bangsa Palestina mendapatkan hak-haknya. Karena itu juga mandat amanah dari konstitusi kita, dari para founding fathers kita. Ingat lagi 1955, satu-satunya negara yang hadir di 1955 yang belum dapat menikmati kemerdekaannya adalah bangsa Palestina. Situasi sulit sekali. Situasi perjuangan ini sangat sulit sekali. Kita paham mengenai kesulitannya. Tetapi dengan kesulitan itu bukan berarti bahwa kita harus menyerah. Kita kembali ke masalah pengungsi Rohingya. Para pengungsi ini kan umumnya mencari perlindungan dari negara-negara yang meratifikasi konvensi 51 ya Bu ya, 1951, kemudian protokol 1967 kalau saya tidak salah. Nah, tapi kan Indonesia tidak masuk dalam konvensi ini. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu posisi Indonesia? Ini kan pergolakan di dalam ini kan cukup besar ya kan, pro dan kontra dalam menangani isu Rohingya ini. Jadi waktu saya bicara dengan Komisioner Tinggi UNHCR, kita bahas juga mengenai masalah resettlement mereka. Dan saya juga ingatkan, kalau dilihat dari statement-statement saya, dan juga ini saya sampaikan kepada Komisioner Tinggi UNHCR, kita bahas mengenai masalah resettlement ke negara ketiga, dan saya ingatkan juga tanggung jawab negara pihak dari konvensi pengungsi untuk juga memenuhi komitmen yang sudah diberikan mereka sebagai parti atau pihak dari konvensi tersebut. Jadi sekali lagi ini hanya untuk menggarisbawahi bahwa isu ini nggak bisa diselesaikan oleh satu negara. Dan sekali lagi, negara-negara yang memang sudah memiliki komitmen menjadi parti dari sebuah konvensi, ya kita ingin lihat bagaimana mereka menjalankan komitmennya. Oke. Termasuk juga bagaimana komitmen dari seorang Retno Marsudi sebagai Menlu hampir 10 tahun
keliling kemana-mana, diplomasi kemana-mana ya untuk menyelesaikan masalah politik luar negeri. Tapi kita akan jeda lebih dahulu, kita akan lebih kenal lagi. Katanya dulu Bu Retno juga anak gunung. Anak gunung. Anak gunung, kenapa bisa jadi anak gunung? Sesaat lagi ya, tetap bersama kami. Masih bersama saya Tiffany Raitama dan juga Bu Retno Marsudi, Menlu RI. Kalau tadi sebelumnya menyambung kita ngomongin soal komitmen. Ini komitmen seorang Menlu perempuan selama hampir 10 tahun menghadapi banyak sekali isu-isu luar negeri, kemudian politik luar negeri di tengah ketidakpastian global. Nah, gimana sih Bu selama hampir 10 tahun berhadapan dengan ini, jelimetnya, mumetnya? Mumetnya. Saya diuntungkan oleh satu hal karena saya ini kan diplomat karir ya. Jadi saya sudah mengenal isu-isu, tentunya semuanya dinamis, semuanya berubah, tetapi isu dasarnya nggak berubah kan. Sudah hampir, jadi kalau saya masuk ke Kemlu itu tahun 86. Jadi berapa tahun? 38 tahun. Iya, kurang lebih. Tua ya. Saya nggak bilang loh Bu tua. 38 tahun saya sudah menjadi diplomat. Jadi dari isu saya sudah kenal, tinggal adjustment dari waktu ke waktu pasti semuanya berubah. Jadi saya sekali lagi saya dimudahkan karena saya adalah diplomat karir dan saya kenal dengan semua orang yang di Kemlu kan, karena kita lahir. Ini seperti rumah kedua. Oh, buat saya Kemlu adalah rumah saya. Rumah saya, I mean it. Karena makanya saya itu kalau ada misalnya ada beberapa pihak yang menyerang Kemlu itu langsung naluri keibuannya itu langsung gitu. Karena ini adalah Berasa anaknya diganggu ya. karena ini rumah saya dan saya kenal semua tim yang ada di Kemlu itu dengan baik. Jadi itu sekali lagi yang memudahkan saya dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri dalam waktu hampir 10 tahun ini. Oke. Dulu saya ingat tapi lupa di tahun berapa ya, Presiden Jokowi itu pernah punya statement gini, Bu Menlu, Bu Retno itu orang yang galak tapi lembut. Tapi ini konteksnya kalau diplomasi ya kan, kalau ngurusin masalah-masalah luar negeri gitu. Emang iya Bu, galak Bu? Iya kali. Coba sebenarnya di belakang kamera ini banyak stafnya ya. Coba kita apakah Ibu galak? Pasti mereka bilang oh. Gitu. Oh saya pikir bilang enggak tuh cuma ketawa aja. Galak enggak. Bu Retno nih role model banyak generasi muda zaman sekarang ya kan. Iya loh Bu, sosial media darling loh Bu. Iya banyak banget yang ngefans dengan Ibu. Banyak yang bilang kita yang berdiri hari ini terbentuk melalui proses perjalanan hidup ya. Begitu juga pastinya seorang Bu Retno gitu ya. Ada korelasi hubungannya apa dengan masa kecil Ibu dengan Ibu Retno yang sekarang? Menjadi diplomat memang cita-cita saya. Jadi dari waktu kecil tentunya cita-citanya, kalau dulu nih kalau anak kan kita suka suruh mengisi formulir cita-cita apa. Iya. Kalau dulu itu Diary. Insinyur. Kalau laki-laki mau jadi polisi, mau jadi tentara gitu kan. Tapi sejak SMA saya sudah mulai terbentuk bahwa saya ingin menjadi diplomat. Dulu cita-cita saya jadi diplomat Bu, karena saya ngeliat seneng jalan-jalan ke luar negeri Bu. Jalan-jalan kelihatannya ya, tapi pusing di baliknya. Soalnya nggak ada diceritain sih. Ya ceritain boleh Bu, pusingnya kayak gimana? Oke, hampir 10 tahun, apa yang nanti akan paling dirindukan dari jabatan seorang Menlu? Ya mungkin karena sudah, sebenarnya kalau dihitung ya 10 tahun sih jabatan sebagai Menlu, tapi sekali lagi sebagai diplomat sudah 38 tahun, jadi itu sudah merupakan bagian dari hidup ya, bagian dari DNA saya menjadi diplomat. Tapi kan semua itu ada masanya ya, ada masanya dan kita harus betul-betul siap bahwa masa itu kapanpun akan selesai. Itu harus kita siap. Tetapi yang saya pastikan karena darah saya adalah darah diplomat, so I make myself available. Kalau misalnya teman-teman dari Kemlu pada saat saya sudah pensiun dan saya akan tetap berkomunikasi dengan mereka karena mereka adalah adik-adik saya dan anak-anak saya.
mungkin selama 10 tahun itu kan dengan kemumetan itu gitu ya, banyak pekerjaan, banyak tugas gitu, ada hal-hal yang mungkin sedikit tertunda. Nah nanti setelah mungkin sudah tidak menjabat, apa yang ingin paling mau dilakukan oleh Bu Retno? Nah, ini pertanyaan sulit karena sebenarnya saya baru sak mumet-mumetnya saya tetap main sama cucu saya. Oh, Jadi oke. nggak tertunda sebenarnya. Saya selalu memiliki waktu untuk main dengan keluarga, terutama dengan cucu-cucu, selipin sana sini. Jadi sebenarnya nggak ada yang tertunda. Yang tertunda itu ini apa namanya, cuti. Oh, Saya 9 tahun nggak pernah cuti loh. nggak pernah cuti. Nggak pernah cuti sama sekali. Yang sering cuti contoh ya, mau sukses jangan cuti-cuti makanya. Soalnya presidennya nggak pernah cuti, jadi kita jadi presidennya nggak cuti. Terus kalau me time tuh ngapain ya Bu? Ada me time nggak sih? Cucu, pokoknya Oh pokoknya cucu ya, ngangon cucu ya. keywordnya cuma cucu, Oke. main sama cucu, makan sama cucu, semua sama cucu. Oke, kalau dulu mungkin naik gunung. Ya, Kalau sekarang sekarang sih jogging ya. jogging. Oke. Gunung udaranya lagi nggak bagus, atau gunung yang biasa saya pergi, Gunung Merapi di Yogyakarta juga lately nggak stabil. Tapi saya sempat setelah meletus yang banyak itu, saya sempat sekali ke sana lagi. Oke. Baik, terima kasih Bu Retno sekali lagi sudah menyediakan waktunya di sela-sela agenda yang sangat padat-padat ini untuk berdiskusi dengan CNN Indonesia. Sekali lagi, mungkin singkat saja Bu, apa pesan yang mau dibagikan kepada generasi muda khususnya ya, gitu terkait dengan bagaimana untuk menjadi generasi muda yang tangguh gitu, yang optimistis, berjiwa besar itu tadi. Mungkin ini kelihatan klise ya, tapi selalu di dalam statement-statement saya, di dalam IG juga sering keluar, jangan pernah lelah menebarkan energi positif dan kebajikan. Karena saya yakin kalau kita berenergi positif, nanti baliknya ke kita itu juga akan positif. Dan saya kira Indonesia sangat memerlukan energi positif yang sangat baik. Dan jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Baik. Semoga energi positifnya ini bisa diserap ya kan, tersalurkan untuk masyarakat Indonesia. Kita bisa melihat sosok-sosok Retno Marsudi lainnya ya nanti di masa akan datang ya. Amin. Penerus-penerusnya ya. Terima kasih sekali lagi Bu Retno sudah berbagi waktu dengan kami. Demikian special interview saya bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan special interview. Saya Tiffany Raitama pamit. Sampai jumpa.